Di sebelah saya ada Plang Half Gallery miliknya Pak Ari Maningisi. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Ari Maningisi tentang seni yang ada di Mesuji. Kita akan ketemu, ngobrol-ngobrol, santai-santai bareng Pak Ari. Tetap subscribe, like, komen, setia di channel Andik Mesuji. Dan Mamang sudah berhadapan dengan seorang seniman besar di Mesuji. Beliau adalah bisa dibilang komikus ya, bisa dibilang pelukis, bisa dibilang dari rumahnya yang penuh dengan arsitektur, tapi lebih pasnya dibilang pelaku seni karena semuanya digarap. Kita sapa dulu Pak Ari Maningisi. Assalamualaikum Pak Ari. Sehat Pak? Saya bilang seniman besar Pak. Kenapa di seniman besar? Karena semua rumahnya ini TOP banget, indah banget dengan lukisan-lukisan yang bagus-bagus dan besar-besar lukisannya. Pak Ari, kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak Ari. Dari mana sih Pak bisa hobi yang jadi profesi melukis ini Pak? Bisa cerita nggak Pak? Sebenarnya ya dari kesenangan waktu kecil di usia kelas 2 SD itu udah mulai kelihatan gitu. Terus memang pernah stuck gitu, pernah berapa tahun nggak lanjut, juga belum pernah sekolah di seni rupa istilahnya. Jadi saya memang otodidak gitu. Dari kecil memang senang melukis, kemudian itu dilanjutkan terus bersamaan dengan situasi dan kondisi waktu itu, sampai akhirnya saya benar-benar tekun melukis sebagai profesi itu tahun 98. 98 ya Pak? Iya, 98 itu mulai istilahnya menjual lukisan gitu. Nah, kemudian ya didukung dengan proses keadaan waktu itu, ya berlanjut ya sampai sekarang ini gitu. Mengapa saya juga rajin menulis, membuat puisi, kadang membuat cerita, membuat komik, itu memang ya dari proses perjalanan hidup itu. Kadang-kadang saya orangnya nggak bisa diem gitu kan. Kalau nggak melukis nggak berhenti mikir, jadi nulis gitu. Nah kemudian kalau ketemu momen-momen cerita bagus itu saya usahakan dibuat cerita saya sendiri gitu. Maka lahirlah waktu tahun 2000 itu ikut lomba komik nasional itu. Saya pernah 4 kali menang gitu, berturut-turut dari 2000 sampai 2002 itu. Nah setelah itu baru saya sepertinya itulah dunia saya gitu kan. Ya segala macam pekerjaan seni akhirnya saya geluti, baik yang taman, relief, patung, segala macam gitu, sampai merancang, karena kebiasaan itu kayak seperti seolah-olah kayak arsitek gitu, seolah-olah tadi ya. Itu baru sedikit sebenarnya prestasi yang Pak Ari sebutkan tadi teman-teman. Karena tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol saya tanya Pak Ari, mohon maaf, kira-kira prestasi yang paling membanggakan untuk Pak Ari apa? Dan saya dibawakan 2 gepok album dari lukisan yang terjual sampai ke negeri Cina, dan sertifikat-sertifikat juara 1, 2, 1, 2, 1, 2 tingkat nasional, mulai dari membuat cerita, puisi, komik, lukisan. Jadi prestasinya sudah gak perlu diragukan lagi ya. Mesuji beruntung punya Pak Ari, saya bilang. Nah Pak Ari, kalau untuk lukisan nih Pak Ari, kita bicara lukisan. Ketika pencinta-pencinta lukisan Pak Ari nih mengkoleksinya, bahasanya nih Pak Ari paling tinggi berapa Pak Ari? Kalau orang sudah cinta biasanya berapapun dibayar. Kadang-kadang begini ya, saya juga kurang apa ya, kalau dibilang orang tuh kurang pandai menjual gitu. Jadi kalau dia senang berapapun, seadanya dia mau itu ya saya serahkan gitu. Jadi nggak ada patokan harga harus sekian baru bisa dibeli, nggak ada. Yang penting
dia betul-betul senang dan pengen ngerawat lukisan saya begitu. Ya ternyata rata-rata yang mengoleksi lukisan saya itu sampai sekarang memang betul-betul dirawat gitu ya. Artinya masih bagus sampai sekarang. Sudah hampir 20 tahun lebih mungkin ya. Ketika saya diperlihatkan kembali itu ya seperti apa adanya begitu. Nah di situ sebenarnya lebih dari nilai uang sebenarnya. Betul. Jadi kalau dibeli terus cuma untuk dijual lagi mungkin Bisnis agak susah ya Pak ya? Nah, saya memang nggak pandai berbisnis memang. Jadi dengan siapapun kalau memang dia senang ya monggo gitu. Karena nggak ada patokan harga. Ya kembali ke ini akhirnya saya ini ngomong di luar ini ya. Saya bukannya kembali, saya ketemu titik di mana saya dapat ilmu ini. Kemudian saya harus mengembalikannya lagi. Jadi timbulnya seolah-olah saya ini dipinjemin ilmu. Dan kalau dari ilmu itu saya terus mena-mena, jual pokoknya kalau segini nggak mau, gua harus gini harganya nggak gitu. Akhirnya saya kembali, ini titipan, jadi siapapun yang senang silakan gitu. Ya, sebatas itu jadi. Sebatas itu ya Pak ya. Sampai ke titik yang seperti itu saya pernah bilang seni rupa itu pada puncaknya itu tanpa rupa. Jadi di seni rupa ini, seni lukis terutama ya, karena seni lukis ini kan harus mengamati objek, harus bersahabat dengan alam, harus mengamati segala macam ciptaan Tuhan. Disitulah saya ketemu filosofinya gitu. Kenapa saya harus bertanya, kenapa benalu diciptakan? Kenapa air berkelok itu bukan karena tebing? Kenapa bambu itu gak ada yang lurus? Bambu itu melengkung. Nah itu semua jawabnya ketika saya mengamati objek itu kan. Akhirnya rupanya saya diberi pencerahan, ketemu dengan Sang Pencipta itu. Dan ketika saya tahu alam semesta itu adalah kitab yang terbentang, ya saya anggap seolah-olah saya nyantren gitu, masuk pesantren, belajar dari kitab yang terbentang itu, Al-Quran yang terbentang itu, tentang isi ciptaan Tuhan itu mengandung semua teladan, semua kebaikan. Nah, disitulah akhirnya saya ketemu kalau saya menghalangi orang yang senang dengan keindahan kebaikan itu seolah-olah saya menyembunyikan kebenaran kan. Disitulah saya nggak bisa harus sekian gitu. Oke, Pak Ari, saya tertarik dengan kata-kata Pak Ari tadi, seni rupa tanpa rupa. Apakah ini melalui suatu perjalanan spiritual Pak Ari menciptakan sebuah karya seni? Dan apabila itu benar menurut Pak Ari, ibarat kata ketika kita menciptakan sesuatu menggunakan rasa, lukisan mana Pak di lukisan ini yang kira-kira yang paling berkesan untuk Pak Ari? Lukisannya sudah ini ya, udah nggak ada mungkin ya. Pernah saya sekali begini, setiap membuat karya itu memang harus kental dengan pengolahan rasa. Nah kembali lagi ke tadi ya, karena saya sering bermain-main rasa, sementara kepekaan tentang segala sesuatu itu kan kalau kita ulang-ulangin terus akan semakin peka. Sementara kembali kita kalau mengenal Tuhan itu tadi, kalau dimulai dengan kepekaan rasa itu, ya itu cepet gitu. Kita menerima apa istilahnya itu, kalau kata orang tuh ilham atau ide cerita, ide gambar, ide cerita segala macam. Jadi memang dalam berkarya itu memang harus kita kuat dengan kepekaan rasa. Itu intinya sebenarnya. Kalau soal melukis itu hanya keterampilan, kalau soal gerak tubuh itu hanya keterampilan. Jadi semakin diasah memang semakin bagus dia. Tapi kalau kita tanpa sertai dengan rasa, itu rasa yang paling dalam.
akan mentah dia, nggak ada istilahnya kata orang tuh auranya gitu. Kalau dibilang lukisan mana yang tadi yang paling berkesan mengandung banyak aura, itu memang relatif sih ya. Kadang-kadang memang ini kan bukan untuk saya sendiri, ini untuk halayak ramai. Sebatas saya bisa numpahin karya itu seperti ini, diprediksi direpresentasi sama masyarakat lain-lain, ya gue silakan. Tapi kebanyakan memang kira-kira 60% sampai 70% itu pas gitu dengan apa yang saya inginkan gitu. Jadi saya pikir ya sudah sampai pesan saya ke masyarakat gitu. Nah, rata-rata memang pencerahan ya. Tadi dibilang seni rupa tanpa rupa. Ternyata seni rupa ini bukannya main-main ya. Kita belajar melukis itu bukannya main-main. Kita belajar melukis itu pertama tadi kepekaan rasa, pengenalan objek, pengamatan cahayaan, keruangan, perspektif segala macam, itu ternyata kita belajar mengenal yang menciptakan itu semua. Pada akhirnya kita tuh di hadapan Sang Maha Pencipta itu bukan apa-apa. Kita tuh nggak ada rupa apa-apa. Itulah kenapa seni rupa adalah tanpa rupa itu. Disitulah sebenarnya, maaf ini, Allah memberikan bakat seni sama kita semua punya bakat seni ya. Nah itu tolong diolah, dipekakan lagi, dikentalkan lagi. Karena itulah istilahnya, kalau kimianya itu satu zat kimia yang kita bisa mengenal zat dari Allah itu. Karena ya gimana ya, tanpa punya rasa yang dalam, kita ngelihat biasa-biasa aja. Orang ngelihat sampah itu buruk ya, tapi kalau yang punya rasa akan lain. Ngelihat tembok yang coret-coret, yang penuh lumut pun, kalau kita punya rasa akan lain gitu. Nah, jadi sebenarnya Allah tuh menciptakan keindahan itu bukan di mana-mana, tapi di mata kita. Yang indah itu di mata kita gitu. Jadi kalau melihat pemandangan bagus, lukisan pemandangan bagus, kalau dia nggak punya rasa itu tadi ya biasa aja. Tapi kalaupun coret-coret seperti ini, karena kita yang punya keindahan itu di mata kita dan di hati kita, ya bagus. Jadi memang itulah saya bersyukurnya sampai ke titik itu. Ya sebelumnya juga nggak bisa jualan, sampai ke titik itu ya malah jadi monggo silakan gitu. Benar-benar. Saya sampai nggak bisa ngomong lagi ketika berbicara dengan Pak Ari, agak terpaku dan terpana dengan kata-kata Pak Ari yang nyambung dengan dunia nyata. Terkadang manusia walaupun sudah melakukan kebaikan, ketika mata memandangnya sudah jelek, Pak, ya dinilai jelek. Tapi ketika orang memandangnya bagus, mau dia melakukan kesalahan juga tetap aja nilainya bagus. Iya. Itulah Tuhan memberikan keindahan bukan pada objeknya tapi pada mata kita. Yeah. Cara kita memandangnya Pak Ari bukan begitu ya Pak Ari. Pak Ari, ini lukisan Pak Ari ini rata-rata modelnya kontemporer ya Pak ya? Yeah. Kalau salah, koreksi kalau saya salah ya Pak ya. Yeah. Itu saya lihat banyak tentang ketamakan, humanis ya. Tentang karakter-karakter manusia yang buruk-buruk, hal-hal buruk dari manusia, ketamakan, kesombongan, kekikiran, dan kefakiran juga ada. Apa Pak yang menyebabkan Bapak lebih aware dengan humanisme itu tadi Pak? Nah, itu tadi ya, kembali ke kita selalu mencari objek itu dengan rasa. Jadi saya melihat kayak masalah ini aja, contoh soal ketika saya harus mengungkap ribut-ribut di Mesuji, Sido Mulyo juga pernah kan, tapi tidak tertampak sesuatu yang apa istilahnya? Boleh kita ke sana Pak. Ya. Ini ya Pak. Ini nyatanya, ya. Ini judulnya Sido Mulyo Amuk Mesuji. Ini saya simbolkan. Jadi
karya-karya itu banyak memakai simbol. Saya simbolkan batu-batu yang berbenturan itu sebagai kekacauan saat itu. Kalau ditukik lagi sebenarnya cuma persoalan sepele, sama persoalan sawit sama lahan. Nah itu yang bisa mengakibatkan Indonesia Nkr itu bisa bubar. Jadi saya simbolkan sebagai batu-batu yang bergemuruh. Nah ini pernah dipamerkan di Galeri Nasional Jakarta. Galeri Nasional Jakarta ya. Ya. Ini juga tentang kegelisahan saya dengan masuknya budaya luar yang hampir ya, nyaris budaya kita sendiri hampir tersingkirkan. Jadi saya gambarkan seolah-olah ini adalah Lampung dan ini adalah serangan dari budaya luar yang sekarang ini apalagi diikuti oleh anak-anak muda ya, yang kurang paham sekali dengan budaya nenek moyangnya, akarnya gitu. Nah kegelisahan ini ya sebatas ini saya gambarkan, dilihat oleh pemirsa ini lain ya terserah itu ininya. Pak Ari, saya boleh menerjemahkan lukisan yang ini Pak Ari? Ya silakan. Ini menurut saya ini adalah anak-anak sekolah yang berusaha mengejar mimpi dengan kemiskinan ya Pak Ari. Betul. Kayaknya ini ada jeripayah dari papan-papan, dari kefakiran, kemudian tapi mereka berusaha untuk terus belajar. Betul. Gitu ya Pak Ari ya? Ya, tepat. Koreksi kalau saya salah ya Pak ya. 90% tepat. Gitu kan? Mereka masih bisa apa ya, dengan suasana kemiskinan, kefakiran, mereka berusaha untuk pantang menyerah. Untuk selalu dapat pendidikan yang bagus dengan segala cara. Meskipun mereka cuma ngintip-ngintip dari celah-celah Babiran gitu ya. Babiran. Dan ada juga lukisan yang tentang ketamakan dan kesombongan. Lebih tepatnya sih Pak ini. Silakan. Kita ke sana ya. Kita ke sana. Ayo kita ke sana. Ini kayak saya sih sebenarnya, perutnya gede. Cuman saya nggak sombong loh. Saya nggak sombong. Ya Pak Ari ya, saya nggak sombong ya Pak Ari. Saya nggak sombong. Tapi karena ini pola makan yang salah. Kita lihat lukisan Pak Ari. Ini maknanya luar biasa ya Pak Ari ya. Ini koreksi kalau saya salah ya Pak Ari ya. Tapi kita lebih jelas tanya Pak Ari. Pak Ari, monggo Pak Ari diterjemahkan Pak Ari. Agak kurang pas sebenarnya. Ini cerita tentang zaman itu Jakarta main gusur-gusuran itu. Ketika ada yang sombong justru yang ini. Oh yang itu ya Pak Ari. Makanya saya simbolkan ini bukannya alat PU, alat satu dinas apapun ya. Saya buat seperti binatang gitu kan. Seolah-olah dia ini nggak punya rasa. Jadi segala macam dibongkar sifatnya. Tanpa menghiraukan rakyat kecil, pedagang kecil yang ya masyarakat waktu itu di perkotaan yang begitu. Tapi sementara ini kantornya klimaknya, anti klimaknya, seorang pemulung yang kebanjiran pun dia masih happy. Nelpon sama ini kan titik-titik ini ya obrolan mereka dia ini sama rekan-rekannya. Betapa dia cuma ditumpukan barang rongsok banjir dengan busana yang seperti itu ya masih happy aja dia. Jadi nggak semuanya segala sesuatu itu berkuasa untuk menghancurkan. Ada aja yang istilahnya tetap survive ya di kehidupan yang paling buruk sekalipun gitu. Menyemangati lah istilahnya. Jadi percayalah teman-teman, semua pelukis pasti berusaha untuk menyampaikan pesan dari apa yang dilukis, apa yang ada di kepala, apa yang ada di hati. Nah, kita lihat lagi ke pojok sebelah kanan. Ketika kamu masuk ke ruangan galerinya Pak Ari, mata kalian pasti terpaku dengan sebuah lukisan yang super besar, yaitu ini sih. Kita lihat. Ini saya nggak tahu, kayaknya cakar-cakaran nih Pak Ari. Karena orang melihatnya cakar-cakaran, gontok-gontokan ini. Pak Ari, ini penjelasannya gimana Pak Ari kalau lukisan ini tentang apa? Judulnya ketika manusia, orang-orang yang berambisi terus
menggunakan segala cara untuk mengukuhkan ininya. Sebenarnya mereka menunjukkan apa ya, aib mereka sendiri. Sebenarnya mereka itu telanjang, nggak ada yang harus dimegahkan sebenarnya. Mereka tuh seperti bayi yang nggak punya apa-apa sebenarnya. Ini salah satu anti klimaks juga yang bukannya nggak berdaya dia, tapi sudah jenuh ya dengan sifat orang yang sama keadaannya, tapi dia nggak punya sifat yang tamak, yang rakus segala macam. Jadi kalau orang sudah berambisi seperti binatang, ya kayak ginilah. Walaupun di dalam ruang yang sebelah sana dia tetap berusaha untuk mengeksiskan diri. Tahun 2000-an? 2013 gitu, 2013. 2016 gitu lah. Hampir 8 tahun yang lalu. Iya. Oke. Kita duduk lagi ya. Kita tanya-tanya lebih dalam lagi tentang Pak Ari. Kita duduk lagi. Karena kalau mau diulas satu-satu lukisannya banyak banget. Oke? Pak Ari, mungkin kita 2 pertanyaan terakhir lah Pak Ari ya. Kalau misalnya nih Pak Ari, ketika Pak Ari kan mengalami masa yang panjang untuk melukis nih Pak Ari. Ketika seseorang dikatakan berbakat dalam seni Pak Ari, kira-kira apa sih yang dirasakan? Apa dia sudah, kalau misalnya yang kelihatan itu apa Pak Ari? Untuk lukis atau komik atau gitu? Iya. Awalnya memang saya bilang semua punya rasa seni ya. Setiap manusia punya rasa seni. Cuma kadang-kadang masing-masing ini ada yang digali, ada yang diabaikan, bahkan nggak percaya dia punya rasa seni. Kan kita dikasih otak itu, otak kiri, otak kanan. Yang sebelah menyintai keindahan, yang sebelah lagi menyintai ilmu eksak ya. Kenapa dikasih dua otak ini? Ya tadi itu kita dikasih akal dan pikiran kan. Dan juga kita kan disuruh ya di dalam Al-Quran itu bagi orang-orang yang mau berpikir. Kenapa orang Barat lebih pintar? Karena mereka memang mau berpikir. Tuh orang Jepang tuh, buminya nggak karuan gitu, tapi dia berpikir. Maaf, beda dengan kita yang udah ngelempar batu aja jadi tanaman ya. Jadi memang kita jarang menggunakan otak untuk berpikir. Nah, dalam seni ya anak-anak tadi yang berbakat atau seseorang yang berbakat itu kelihatan kalau dia menggunakan keduanya. Ketika dia lagi bosan dengan ilmu eksak, dia biasanya mengalihkan itu menggunakan otak yang sebelahnya. Misalnya dia nyanyi, paling enggak istilahnya dengerin musik gitu. Nah makanya saya bilang semua orang punya rasa seni, ya itu buktinya. Nggak ketang, kalau dia senang gambar paling enggak dia nyoret-nyoret, apapun bentuknya dia pasti nyoret. Nggak punya pensil mungkin dia pakai arang, atau dia nyolong kapur gurunya, nyoret-nyoret gimana gitu. Jadi sebenarnya ada semua, tapi kan belum diasah gitu loh. Belum dikasih pemicu, loh kamu tuh harus gini gitu loh. Kamu tuh bagusnya, walaupun sudah bisa melukis juga, kamu melukisnya nggak harus realis karena kamu nggak mampu kan gitu kan. Kamu cuma bisa aja dekoratif, pindah ke batik mungkin, pindah ke desain grafis itu kan. Jadi nggak selalu jadi pelukis itu tadi saya bilang. Sesuatu itu memang itu tadi dikasihnya nggak seluruhnya kita itu kan, kita minta, kita berdoa pun nggak dikasih seluruhnya. Kadang-kadang juga nggak dikasih saat itu, dicicil istilahnya kasarnya itu. Nah kalau kita tekun itu tadi, kita sudah punya rasa seni, kemudian tekun itu jadi sudah. Kita lagi bosan nyoret-nyoret, karena tekun nyoret-nyoretnya jadi lebih bagus. Nyanyi juga begitu. Tadinya cuma di kamar mandi mungkin bisa nyanyi di panggung. Jadi kan latihan ya Pak Ari ya, dibutuhkan latihan yang konsisten ya Pak Ari. Nah kalau untuk pesan-pesan bagi pelaku seni yang masih muda-muda yang ada di Mesuji,
kasih tips dan triknya dong Pak Ari untuk konsisten, karena konsisten itu paling sulit didapatkan. Betul. Konsisten itu saya bilang tadi kurang percaya diri tadi. Itu kental tuh. Kurang percaya diri, malas. Tapi ketika kalau begini menggebu-gebu, mungkin siang malam lupa makan segala macam, dia selalu begitu. Jadi intinya kita harus percaya diri. Percaya diri itu bukan jawabannya kita percaya diri besok begitu, enggak, selalu diuji. Nah itulah perlu kesabaran. Makanya saya bilang itu diunggah di Lampos itu kan. Jadi perupa itu harus sabar. Karena ya itu perupa ya. Maksudnya seni itu, dalam seni itu memang ya sama, semua manusia juga dalam proses itu harus sabar. Karena sebenarnya kita kan lagi diuji nih, lagi disaring terus gitu kan. Ya kayak COVID ini aja lah. Kalau kita nggak sabar kan, gitu. Jadi semuanya sebenarnya percaya diri intinya itu. Jadi sudah ada kita menggunakan otak yang sebelah menyebelah itu, kemudian tekun, terus percaya diri. Apapun kamu gelutin, misalnya dunia fotografi ya, dunia sinematografi, nggak mudah, semuanya harus ini. Kalau soal ilmunya itu syariat ya, kita harus memang punya itu, karena itu istilahnya ya kelengkapannya. Kalau kita nggak berilmu juga lucu. Tapi percaya dirinya itu loh, walaupun ilmu kita sedikit, walaupun yang kita pernah berbuat itu sedikit, mungkin belum pernah. Yang muda-muda ini apalagi ya, saya selalu gregetan sama yang muda-muda itu. Ayo dong belajar gitu loh. Karena ya zaman dulu susahnya kayak mana ya, tapi kamu sudah banyak dipermudah sekarang ini gitu. Kok masih terlena gitu loh? Apa nggak mau kayak orang Jepang itu gunain yang sebelahnya gitu loh? Ayo dong belajar, ayo lo nimba ilmu, jangan ragu punya banyak ilmu itu. Apapun ilmu itu ditelan aja, istilahnya di koleksi aja. Nah itu nanti membangkitkan percaya diri tadi. Kembali kita, kalau kita misalnya kalau kita motret banyak yang kurang bagus, tapi kita dari sisi lain, ilmu yang lain kita lengkapin itu, timbul ide baru, timbul ide kreasi baru begitu. Jadi saling mendukung sebenarnya. Dan jangan lupa memang kita itu sekarang ini, apalagi yang muda-muda ya, kalian sebenarnya lagi ngumpulin ini loh, batu pondasi yang akan membangun sebuah piramid. Pada titik puncaknya itulah kamu gak usah berbangga diri ya, tapi gak usah juga berpuas. Disitulah kamu sebenarnya tujuannya gitu. Kamu ini lagi ngelengkapin sekarang nih batu pondasi antara satu ilmu yang akhirnya nanti mengerucut, itulah diri kamu gitu. Gitu kira-kiranya. Jadi intinya jangan pernah nggak percaya diri. Kamu bisa gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Ari atas waktunya. Terima kasih Pak Ari atas waktunya ya Pak Ari. Saya agak terpana dengan sosok seorang Pak Ari Susiwa Maningisi. Kalian juga yang nonton video ini dan mungkin ingin bermain-main, melihat-lihat koleksi Pak Ari, boleh mampir. Silakan di Half Gallery, tepatnya ada di Desa Gedung Ram. Dan kita akhiri obrol-obrol dengan Pak Ari Susiwa Maningisi. Satu kesimpulan yang Mamang dapat adalah keindahan bukan terletak pada objek, tapi kepada caramu memandang sesuatu. Andik Mesuji, bye-bye. Katun di. Dibukukan Pak? Iya. Ya ini untuk bukti loh, kalau ngomong-ngomong